Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan proyek saya tentang aplikasi persediaan barang berbasis Java. Oke, langsung saja ke bagian proyek aplikasinya. Di sini kita ke bagian login dulu, lalu ke bagian desain, dan ini adalah tampilan login, menu loginnya ya. Nah, di tampilan menu loginnya itu ada tulisan silakan login. Ini menggunakan label, lalu user dan password juga menggunakan label hurufnya ini. Terus untuk memasukkan user dan password menggunakan text field. Nah, ini menggunakan text field. Kenapa tidak terlihat? Karena warna text fieldnya kami warnai sesuai sama persis dengan backgroundnya. Jadi dia akan hilang gitu. Tapi kalau kita kayak giniin, dia akan muncul. Lalu ke bagian bawahnya itu ada login sama cancel. Nah, itu kami menggunakan bottom. Bottom ini ya, guys. Lalu ke bagian sebelah kanannya, ini ada gambar. Ini kami menggunakan J-label ya, guys. Lalu di sini di backgroundnya itu kami menggunakan J-panel. Nah, untuk gambar orangnya seperti ini tuh yang berbentuk orang ini tuh kami tuh masukkan gambar gitu di foldernya. Folder yang dimaksud, folder projects paket aplikasi Android ini ya, yaitu dengan nama foldernya Photon. Lalu kita ke codingannya. Codingan kita bisa klik di source ini. Untuk melihat codingannya login, misalkan gitu, kita klik aja login. Lalu seperti ini. Ini loginnya. Nah, untuk menu loginnya ini, kit- kalau di sini itu menggunakan database. Jadi, kita buat database dulu, lalu eh, kita baru bisa coding gitu untuk manggilnya gitu kan. Nah, untuk database-nya sendiri, itu eh, kita buat di localhost. Jadi, pertama-tama kita aktifin dulu actionnya. Ini saya sudah aktifin ya. Ini sudah aktifin. Aktifin Apache sama MySQL-nya. Ini sudah saya aktifin. Lalu langsung ke localhost phpMyAdmin gitu. Nah, ini saya sudah membuat namanya DB Phone. Nah, untuk usernya yang untuk loginnya ini saya menamai TB user. TB user. Nah, ini udah kebuka ya. Nah, untuk mengaturnya di login tadi, ialah ada menu username sama password kan. Nah, username-nya ini admin, passwordnya admin juga. Kalau misalkan kita mau mengubah nih passwordnya, kita bisa klik ubah gitu. Terus gimana caranya supaya database ini nyambung ke codingan kita? Ialah kayak gini guys. Tuh, ini kan tombol login nih gitu. Nah, untuk bisa manggil ke database-nya itu kita panggil aja. Ini kan namanya TB user nih. Jadi kita tulis di sini, ini kan codingannya. Lalu kita panggil nih. Nih, yang seperti kalian lihat, tuh form TB user. Seperti itu. Dan juga di sini kalau misalkan password yang kalian masukkan tidak sesuai dengan database, itu bakal muncul password salah. Atau kalau misalkan username-nya tidak sesuai dengan database, bakal keluar user tidak ditemukan. Seperti itu. Dan ini codingan untuk login. Lalu codingan untuk cancel seperti ini. Dia langsung keluar aja gitu. Lalu setelah login itu
ke bagian menu utama. Nah, untuk tampilan menu utamanya sendiri itu seperti ini, guys. Gini. Nah, di atas kali itu ada nama aplikasinya. Lalu ke bagian kiri, ke bagian kanan, kanan atas, ini ada 3 tombol untuk keluar masuk aplikasi. Jadi di sini ketiga ini eh, menggunakan bottom ya guys. Nah, untuk gambarnya ini sendiri yang seperti ini kami masukkan gambarnya. Sama seperti yang di login tadi, ada gambarnya kami masukkan di foldernya. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu ke bagian kiri kiri atas ini ada master data, transaksi, laporan, dan about. Nah, bagian master datanya sendiri ada terbagi lagi. Ada data barang, data supplier, data gudang, data kategori. Lalu ke bagian transaksi itu ada barang masuk, barang keluar. Lalu ke bagian laporan itu ada laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan stok barang, laporan data supplier. Lalu about-nya sendiri itu cuma tentang perusahaan ini aja. Nanti kita bakal tampilin gimana hasilnya. Oke. Nah, untuk ini sendiri, ini kami menggunakan bottom. Nah, nanti pas kita run-nya itu akan ada tampilan juga di sini di kiri bawah itu ada jam sama kalender yang sekarang terhubung di laptop juga sama. Dan untuk codingannya itu kalian bisa klik aja guys. Misal kita klik ini, nah akan muncul seperti ini. Untuk untuk tombol 3 yang di sebelah kanan atas, kanan atas yang ini, itu codingannya seperti ini. Bentar ya. Nah, codingan seperti ini. Jadi, untuk yang X itu akan muncul apakah Anda yakin ingin keluar. Kalau misalkan yes, dia akan keluar. Kalau misalkan no, dia akan tetap di situ. Seperti itu. Dan ini ada eh, codingannya ya, guys. Untuk database-nya sama aja. Ini hanya untuk tampilan utamanya aja. Lanjut ke data barang. Nah, untuk data barang tampilannya seperti ini. Di sini, di sini karena warna putih, nanti pas sudah tampil kita runkan, ini akan muncul tanggal, kode part, nama barang, kategori quantity, dan keterangan seperti itu. Ini karena nggak kelihatan, nanti kita langsung aja ngerunkannya. Kalau mau lihat. Oke. Nah, ini untuk codingannya. Nah, untuk codingan di data barang ini sama aja seperti login itu membutuhkan database. Nah, database dari data barang ini kita bisa lihat di sini. Tuh ada TB barang. Nah, di sini jadi kita panggil data barang ini, database ini ke codingannya supaya bisa tampil di aplikasi yang setelah kita runkan gitu. Contohnya ini tabel barang sesuai dengan yang di sini TB barang. TB TB itu tabel, tabel barang gitu. Nah, seperti ini banyak ya guys.
Lalu lanjut ke data gudang. Itu sama aja tampilannya. Ini nggak kelihatan, nanti kita akan lihat pas aplikasinya di run. Dan ini adalah codingannya. Sama aja dengan data barang dan login tadi, dia juga membutuhkan database. Dan databasenya ada di sini. Tuh, TB Gudang. Jadi kita panggil gitu. Nah, untuk desain data barang sama data gudang, data kategori, data supplier itu sama ya guys. Jadi di sini ada tanggal, kode gudang, nama gudang, alamat, kategori itu menggunakan label. Lalu di sebelah kanannya untuk kalender sendiri kami menggunakan data date coser. Untuk kode gudangnya kami menggunakan text field, lalu nama gudangnya juga menggunakan text field. Alamatnya juga menggunakan text field. Untuk keterangannya kami menggunakan text area karena membutuhkan besar ya. Jadi kami menggunakan text area bukan text field. Lalu lanjut ke bagian kanannya, kita geser sedikit. Nah, di situ ada simpan, hapus, ubah sama bersih. Itu kami menggunakan bottom ya. Lalu geser lagi ke sebelah kanannya. Di sini ada informasi. Informasi ini adalah kegunaan untuk menyampaikan apa aja sih fungsi dari keempat fitur ini. Jelas informasinya kami menggunakan label, lalu untuk di bawahnya itu kami menggunakan text area. Lalu ke bagian bawahnya di sini kami menggunakan text field. Di sini ada untuk pencarian. Pencarian ini untuk mencari data barang yang ada di bawah ini. Yang di bawah ini ya guys. Nah, di sebelah kanannya itu ada pencarian. Tombolnya. Itu kami menggunakan bottom. Lalu untuk menampilkan data barangnya sendiri, kami menggunakan JTable. Coba kita lihat ya, untuk data barang itu sama aja. Sama aja yang seperti yang saya jelasin, cuman bedanya manfaatnya aja. Ada data gudang, data barang, data kategori itu sama aja. Nah, di sini bagian ininya, tanggal, kode part, nama barang, kategori, quantity, keterangan itu menggunakan label. Lalu ini menggunakan di di tanggal kami menggunakan J dat dat coser ini nah guys. Lalu di sebelah kanannya simpan, hapus, bersih ini sama aja. Kami menggunakan bottom, ini menggunakan text field, ini menggunakan bottom, ini label, ini menggunakan text area, ini menggunakan di bawah kategori menggunakan label. Lalu ke bawahnya sama aja. Ini menggunakan text field, bottom, label. Kategori juga sama. Seperti ini. Lalu ke data supplier juga sama. Ada tanggal, kode supplier, nomor telepon, alamat. Tanggal menggunakan masih sama date coser yang ini. Terus yang ini kita menggunakan text field, ini text field, ini text field, ini text area. Lalu sampingnya menggunakan bottom untuk simpan, ubah, hapus, dan bersih. Lalu ke sebelah kanannya lagi, informasi kami menggunakan label yang hanya kami warnain aja ya guys. Bawahnya text area. Lalu di bawahnya
Kita ke bawahnya ini ada text field, lalu bottom untuk pencarian. Dan untuk datanya sendiri kami masih menggunakan table. Nah, untuk laporan barang keluar itu tampilannya seperti ini. Di sini di bagian kiri atas itu ada pencarian untuk mencari data barangnya ya, guys. Nah, untuk pencarian sendiri ini kami menggunakan bottom, lalu untuk memasukkan pencariannya ini kami menggunakan text field, lalu eh, geser lagi ke sebelah kanan itu ada dari dan ini sampai. Nah, ini bisa untuk memasukkan eh, untuk mencari tanggal berapa gitu. Jadi, misalkan nih kalian mau mencari di tanggal 24 Februari 2026 gitu. Nah, tinggal cari sampai ke bulan berapa atau tahun berapa gitu. Terus tampilkan dari sendiri kami menggunakan label terus masukkan kalendernya kami menggunakan masih J date coaster, sampainya juga kami menggunakan label. Di samping label, di samping sampai itu kami menggunakan J date coaster yang ini. Terus untuk tampilnya kami menggunakan Batam. Lalu untuk menampilkan data barangnya sendiri kami masih menggunakan JTable gitu guys. Nah untuk codingannya sendiri itu masih menggunakan database. Jadi kita buat databasenya dulu. Kita bisa lihat di sini ini ada detail barang masuk. Ini tadi kita barang keluar ya, berarti detail barang keluar gitu. Jadi kita untuk memanggil sini ialah kita panggil aja dari codingannya. Nah, gimana cara manggilnya untuk laporan barang keluarnya nih? Memanggil database-nya ya dari yang dari sini, dari sini ini kan ada database-nya gitu kan. Nah, untuk manggilnya ialah kita panggil aja di sini, lalu kita sebutkan namanya ATB detail barang keluar sesuai dengan nama database yang kita buat gitu. Ini codingannya untuk manggilnya ya. Oke, lanjut ke laporan barang masuk. Laporan barang masuk sama aja di laporan barang keluar sama aja kegunaannya masih ada. Oh ya, di sini juga pas kita klik barang barang data barang, data gudang, data kategori, data supplier, data barang keluar, data barang masuk, dan seterusnya ini ada tanda X ini. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk nih, sudah memasukkan data atau sudah mencari laporan gitu kan, kita bisa eh, klik silang ini, lalu kita lanjut ke yang tadinya habis masukin data barang masuk gitu kan. Nah, mau ke laporan barang keluar kalian bisa X ini nanti bakal tampil ke menu utama lagi seperti itu. Untuk laporan data supplier sama aja, tapi yang bedanya di sini data suppliernya tidak ada tanggalnya, jadi cuman hanya pencarian. Ya, pencariannya sama aja masih kami menggunakan. Untuk memasukkan pencariannya kami menggunakan text field, lalu untuk pencariannya kami menggunakan bottom, lalu untuk menampilkan data suppliernya kami menggunakan JTable gitu. Untuk stok barangnya sama aja seperti data supplier, sama aja. Nah, untuk database-nya sama aja seperti yang sebelumnya, tinggal panggil ke codingannya. Ini database-nya detail detail barang masuk, gudang, kategori supplier. Tinggal panggil ke codingannya yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya gitu. Nah, karena di tampilan utamanya tadi
jam sama tanggalnya juga, jadi membutuhkan tambahan codingan gitu. Codingannya di mana? Di sini. Saya namakan waktu sekarang. Nah, ini adalah codingannya untuk bisa menampilkan waktu dan tanggal sekarang. Dan untuk itu juga butuh tambahan file gitu. Nah, untuk tambahan filenya sendiri, kalian bisa cek di internet, cari di internet lainnya itu pasti ada. Ketik aja kalau misalkan kalian mau menambahkan filenya, filenya sendiri itu seperti ini guys. Gitu. Jadi kalian ketik aja di internet itu pasti ada. Kalian download terus kalian aplikasiin di codingan kalian. Dan ini codingannya. Jadi kita coding dulu, lalu kita tambahkan, nanti akan muncul di tampilannya gitu. Oh ya guys, tambahan file itu wajib ya guys. Harus ada dan ditambahkan. Karena kalau tanpa file tambahan itu, nanti tidak sama dengan waktu dan tanggal sekarang. Nah, ini sekarang udah ya tentang codingannya, terus tentang desainnya gitu sudah saya jelaskan. Kita langsung lihat tampilan gimana kalau di run-nya gitu kan. Oke, kita langsung kita runkan aja ya. Nah, ini sebelum ngerunkannya juga sama, jangan lupa untuk mengaktifkan examnya ya, karena kan ini kan menggunakan database. Oke, username-nya sama seperti database tadi apa? Admin. Untuk passwordnya apa tadi di database? Admin ya, kita masukkan. Nah, kita coba dulu yang salah ya guys. Jadi, eh, kan password di database-nya tadi kita masukkan admin juga ya. Kita kita salahin. Akan muncul seperti apa ya? Nah, akan muncul seperti ini keluar password salah gitu. Kalau misalkan yang kita masukkan tidak sesuai dengan database yang kita masuk, yang kita buat, maksudnya salah. Jadi kita masukkan yang benar. Lalu klik, nah akan muncul selamat datang admin. Lalu klik OK, akan muncul ke bagian menu utama. Nah, seperti ini guys. Nah, yang seperti saya omongkan di desain, sama kan seperti ini. Di atasnya ada nama aplikasinya, lalu di bagian kanan atas itu ada tiga untuk menutup, memperbesar, memperkecil, dan untuk menghilangkan sementara. Lalu ke bagian kiri atas itu master data, transaksi, laporan, about. Seperti ini tampilannya dan di bawahnya ada tanggal dan waktu itu terhubung di waktu sekarang karena menggunakan file tambahan tadi guys dan codingan yang sudah saya tunjukkan sama kalian tadi gitu. Ini ya sama ya. Yang sama. Udah. Terus untuk data master datanya itu sendiri kita langsung coba apakah berhasil atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini adalah tampilan data barangnya. Sama seperti desainnya tadi, jadi munculnya seperti ini. Kita mulai berhasil atau tidak ya. Jadi kita masukkan di sini, masukkan misalkan hmm, pertama kita masukkan tanggalnya dulu, lalu kode part. Tapi di sini biar nggak repot gitu ya, harus ngetik satu-satu. Kita langsung aja, misalkan kita mau mengubah nih, kita langsung aja klik apa yang kita mau ubah. Misalkan ini kita mau klik ubah gitu kan, mau kita ubah maksudnya. Kita klik dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Misal kita ubah kuantitinya. Misalkan kita mau ubah kuantitinya ada
Atau misalkan kita ubah keterangannya, misalkan kita ubah keterangannya diterima, misalkan gitu ya. Diterima, kita tambahin keterangannya aja. Terus kalian bisa klik simpan atau ubah, itu sama aja, nanti tersimpan atau terubah gitu. Nah, nanti keluarnya seperti ini, data berhasil diubah. Nah, akan tampilnya seperti ini. Terus untuk tombol hapus dan bersih ini beda. Kalau misalkan untuk kalau misalkan untuk bersih sendiri itu menghapus di bagian ini guys. Tuh di bagian ini. Jadi kita klik bersih nih. Tuh akan bersih sendiri kembali semula gitu. Tapi kalau misalkan kita klik hapus, ini dia menghapus data ini. Jadi kita klik hapus. Nah, akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Kita hapus ya. Klik yes. Nah, data berhasil dihapus. Jadi yang ini nanti hilang. Udah hilang. Tuh hilang ya guys. Kita coba lagi ya. Misalkan ini ya. Kita coba terus hapus. Hapus. Hilang kan? Sudah guys. Nah, di sini di bagian kategorinya ini untuk mencari kategori biar kalian nggak ribet lagi. Lalu untuk bagian pencarian, ini untuk mencari data-data di sini biar tidak ribet lagi gitu. Untuk data supplier sama aja seperti yang sudah dijelaskan di data barang tadi. Data gudang juga sama. Oke, kita coba ya. Misalkan kita mau eh, menghapus nih atau membersihkan bersih. Oh, hasil ya. Terus misalkan kita ubah ya. Misalkan ini gudang Palembang misalkan kita buat gitu Palembang. Ubah tuh berhasil ya. Tuh gudang Palembang. Dan untuk pencarinya sama aja masih gitu. Jadi nanti akan keluar karena nih datanya nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak usah di pencarian. Kita cari aja karena 1 sampai 9. Kalau misalkan ribuan baru kita pakai pencarian biar nggak ribet gitu. Udah lanjut ke transaksi barang masuk. Nah, barang masuk ini sama aja. Cuman yang bedain ini untuk barang masuk gitu. Dan di barang masuknya ada data, ada suppliernya, part, ada pencarian, dan di sini ada untuk mengubahnya. Nah, ini sama aja. Kita klik aja gitu, kita bersihin. Sama ya guys. Lalu kita hapus. Hapus. Oke, tuh sama ya. Berhasil ya. Udah. Untuk laporannya sendiri, laporan barang masuk seperti ini tampilannya. Sama seperti yang didesain tadi. Jadi di sini ada pencarian, ada kalau kalian mau masukkan tanggalnya, kalian mau cari berdasarkan tanggal, bulan, tahun, sampai dengan kapan itu kalian bisa masukkan di sini. Lalu klik tampil atau kalau nggak mau ribet, kalian tinggal cari, klik cari, ketik aja data yang mana yang kalian cari, nanti akan muncul seperti ini gitu. Ini berhasil ya guys. Sama aja ke laporan barang keluar sama aja. Laporan barang stok barang ini sama aja, cuman bedanya nggak ada tanggal, cuman ada pencarian gitu. Ke laporan data supply juga sama seperti data stok barang tadi. Terus yang sebelumnya lo ke about. Ada logo perusahaannya, ada nama perusahaannya seperti itu.
kita mau keluar, nanti akan muncul seperti ini ketika kita klik X-nya gitu. Kalau klik no akan tetap tinggal, kalau yes akan keluar dari aplikasi. Karena kita masih tetap tinggal, kita yes aja ya, kita coba. Nih kalau no akan tetap tinggal, kalau yes dia akan keluar sendiri guys. Nah, untuk tujuan dari aplikasi ini sendiri, pertama untuk menggantikan sistem pencatatan manual dengan digital untuk meningkatkan akurasi. Kedua, mempercepat proses pengelolaan stok sehingga operasional lebih efisien. Ketiga, memberikan data stok terkini untuk mendukung pengambilan keputusan. Keempat, mengintegrasikan informasi stok dengan bagian lain seperti penjualan atau pembelian. Dan untuk kegunaan dari aplikasi ini sendiri, yaitu pertama, membantu mengelola stok barang, termasuk pencatatan barang masuk, barang keluar, dan jumlah stok yang tersedia. Kedua, mempermudah melacak barang dengan kode tertentu atau kategori tertentu. Ketiga, menyediakan laporan stok barang secara berkala harian, bulanan, atau tahunan. Keempat, mengurangi kesalahan pencatatan manual dan mempercepat proses pengelolaan persediaan. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya ada dengan antarmuka berbasis GUI di NetBeans, aplikasi mudah digunakan bahkan untuk pengguna awam. Kedua, Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu modifikasi besar. Ketiga, mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis karena bersifat open source. Keempat, dapat mencangkup berbagai fitur seperti pencatatan transaksi, laporan otomatis, dan pemberitahuan stok rendah. Lalu kekurangannya sendiri di eh, kekurangan aplikasi ini sendiri yaitu di sini itu belum ada fitur print untuk laporan barang. Jadi kalau misalkan untuk ngeprintnya itu nggak bisa di aplikasi ini. Nah, dan ini itu adalah kekurangan dari aplikasi ini itu sendiri. Lalu untuk fitur-fitur lainnya itu bisa ditambahkan kalau menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena di sini hanya untuk menampilkan data barang, data gudang, data kategori, supplier, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari project ini. Dan di video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah menonton.